Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali obrolan kita tiap pagi ya. Pagi ini kita masih mau lanjutin obrolan di di solving ego ya. Nggak habis-habis ini. Yang sudah punya bukunya silakan dicoret-coret ya. Kita pindah di halaman 117, 119, mungkin 121 kalau di buku cetaknya. Sadarilah sepanjang waktu bahwa diri Anda yang sejati bukanlah ego. Dan jangan mengidentifikasi diri sebagai ego, atau jangan tidak mengidentifikasi. Ada teman saya, aku nggak pernah mengidentifikasi diri sebagai ego. Terus yang nggak ngapa-ngapain, itu ego itu udah. Jadi jangan mengidentifikasi diri sebagai ego, atau jangan tidak mengidentifikasi apapun. Tetap identifikasi gitu ya. Jadi mampu mengidentifikasi batas ya. Batas antara ego dengan keilahian gitu. Aku nggak perlu mengidentifikasi karena itu pikiran, bukan begitu. Kesadaran tuh mampu membedakan gitu ya. Aku mau mengalir aja gitu ya, karena kadang-kadang tuh banyak yang naif yang beredar di masyarakat itu, dan itu tidak tersadari gitu ya, karena memang entah bisa mengidentifikasi atau enggak, hidup tetap hidup gitu. Tetapi memang itu ya, dia hidup tapi tidak punya pengetahuan tentang apa yang dialami dalam hidupnya. Nah, itu kalau nggak bisa mengidentifikasi. Tanpa identifikasi aku bisa hidup, semua juga hidup, pohon juga hidup gitu kan, nggak usah pakai identifikasi. Ikan juga hidup gitu, nggak usah pakai identifikasi. Tetapi hidupnya mereka tidak berpengetahuan, hidupnya gitu-gitu aja gitu kan, seperti itu. Nah, dengan mengidentifikasi maka kita pengetahuan gitu. Kalau punya pengetahuan ya mampu mampu berkarya, mampu mempersembahkan ya karya terbaik selama hidup. Hidupnya nanti bermakna. Kenapa? Dia mampu mengidentifikasi batas dirinya ya, ego dan keilahian. Ada juga yang macam-macam tuh di masyarakat kita ini. Saya yang penting ibadah aja, nggak usah identifikasi beginian gitu. Iya, nggak usah dibawa-bawa ke sana. Yang di sini juga beribadah gitu kan. Ini hanya soal
pengetahuan gitu kan. Dan pengetahuan mengenai identifikasi diri ini itu berdampak besar, ya, berdampak besar pada kehidupan sosial kita. Gitu ya. Kita bisa meregulasi apa yang terjadi pada struktur tubuh sakit misalnya. Dengan mampu mengidentifikasi sebagai keilahian, maka kita bisa melampaui penyakit tadi, mampu melampaui kemiskinan, mampu melampaui segala macam problematik di sosial. Itu kegunaan praktis dari mampu mengidentifikasi diri. Seperti itu. Jadi, nah sekarang ini kan masyarakat tuh tidak punya kemampuan identifikasi diri. Yang ada itu kemampuan untuk identifikasi keinginan. Banyak. Kalau keinginan tadi menjadi problem, itu ahli itu di situ masyarakat kita ya. Tapi kalau identifikasi diri, ya lemah. Paling banter kemampuan identifikasinya hanya sampai dimensi 4. Itu pun dimensi 4 itu ya hanya bisa dilakukan oleh ya kalangan-kalangan intelektual. Masyarakat ini nggak usah identifikasi diri. Padahal tuh dengan identifikasi diri, dia mampu bersaksi. Dia mampu bersaksi. Jadi dalam peta kesadaran itu, ya, dalam peta kesadaran ini setiap dimensi itu kemampuan bersaksinya itu bersaksi atas dirinya ya itu berbeda-beda gitu. Seperti yang kemarin kita sudah bahas, yang di sini dimensi 3 dia bersaksi atas dirinya melalui benda-benda eksternal, melalui dunia eksternal. Kan dimensi 3 gitu. Jadi kemampuan bersaksinya melalui dunia eksternal. Dunia eksternal ada, maka diriku ada, kan gitu. Nah, dimensi keempat, dimensi keempat, dia bersaksi. Saya berpikir, maka saya ada, kan gitu. Saya mewakili posisi filosofis tertentu, maka saya ada. Itu dimensi keempat memang begitu. Dimensi kelima, itu kemudian, ya, dia bersaksi, mempersaksikan dirinya, ya melalui dirinya sendiri gitu. Itu namanya radikal subjektif. Dimensi keenam, bersaksi alam semesta melalui diri. Dimensi ketujuh, bersaksi apa namanya? Dimensi ketujuh, bersaksi keilahian melalui dirinya. Setelah itu persaksian itu harus diidentifikasi tiap hari. Hari ini saya lebih banyak bersaksi di mana? Jadi jangan dikira persoalan persaksian ini nggak penting, itu penting. Karena setiap posisi di mana kita bersaksi itu mengorganisir konten sehingga menjadi struktur-struktur tertentu dalam kehidupan ini. Ini saya lagi, Bapak tolong ambilin ini ya. Apa namanya? Jadi
setiap level persaksian itu setiap level persaksian itu mengorganisir konten sehingga menjadi struktur dalam kehidupan kita. Hati-hati. Jadi teman-teman misalnya bukan di sini ya, lihat keluarganya masih ngeluh soal badannya nggak sembuh-sembuh, ngeluh keluarganya kok kacau balau, bisnisnya nggak maju-maju, komunitasnya berantakan, kotanya Masya Allah banyak penyakit sosial, peradabannya kacau lah itu. Ini struktur-struktur di sini itu diorganisir oleh posisi di mana jiwa kita bersaksi. Itu aja udah. Ya kan? Posisi di mana jiwa kita bersaksi. Ya seperti itu. Bukan dipahami apa yang terjadi di sini adalah transaksi antara unit konten A dengan unit konten B, bukan. Itu misalnya yang terjadi di negara kita. Ya, keadaan hari ini itu menunjukkan level persaksian dari setiap warga negaranya. Apa yang terjadi di keluarga misalnya, itu menunjukkan level persaksian. Level persaksian setiap anggota keluarganya. Setiap anggota keluarga. Kalau bahasa kerennya Hawking, what you are change the world. Jadi level persaksianmu itu membentuk duniamu gitu. Jadi jangan diremehin soal level persaksian ini. Nah, seperti itu ya. Ini paling penting. Ya dulu saya juga ya karena nggak pernah itu nggak pernah, kita kan ini nggak pernah diajarkan bersaksi, ya kan? Atau lebih tepatnya tidak pernah diajarkan level kesadaran bersaksi itu, ya kan? Jadi tidak pernah posisi kesadaran bersaksi itu seperti apa sih? Cuma kita langsung ngomong saya bersaksi, ya kan? Itu kan tidak jelas. Ucapan itu tidak diajarkan gitu, level-level persaksian itu. Seperti itu. Nah, salah satu kemampuan dalam bersaksi itu mampu mengidentifikasi posisi-posisi ya. Posisi-posisi dalam bersaksi. Gitu. Jadi jangan sampai naif. Maksudnya naif itu kayak teman-teman saya yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Nggak usah aku identifikasi. Iya, nggak masalah, itu kan hidupmu gitu kan. Jadi ini bukan bukan ya terserah gitu kan, karena posisi di mana dirimu bersaksi itu menentukan apa yang terjadi di badanmu, apa yang terjadi di saldomu, kan? Terserah kau lah itu kan. Apa yang terjadi di keluargamu, apa yang terjadi di bangsamu itu adalah konsekuensi dari posisi di mana dirimu bersaksi. Nah ini kemudian
didorong oleh Hawkins, sadarilah sepanjang waktu bahwa untuk bersaksi pada posisi diri Anda yang sejati. Jangan bersaksi di ego. Itu nanti kamu jadi budak dunia kalau bahasa agama kan. Nanti jadi hubu dunia. Seperti karena ya kita hanya memperagakan potensi dalam makom di mana kita bersaksi gitu kan. Hanya itu. Dengan introspeksi, orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dan ada sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang berubah mengidentifikasi diri sebagai ilusi. Jadi, jika kita mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang berubah-ubah, itu maka sebenarnya kita mengidentifikasi diri dengan ilusi. Ya. Ilusi. Itu poinnya. Jadi mesti kita disarankan ya ini secara apa namanya itu, secara idealnya identifikasikan diri dengan yang sejati, yang abadi, yang tidak pernah berubah, dengan ilallah kan gitu, dengan ilallah. Nah ini kemudian pikiran hanya bisa mengetahui tentang gitu ya. Now about. Jadi mesti kita bisa membedakan mana bersaksi, mana berpikir. Nah, ini juga nih ya. Semalam kita sudah bahas di lab klinis Rumi ya. Dibedakan antara bersaksi dan berpikir. Oke, ini ada kita bacakan apa ya? Kita bacakan. Ada komen di kolom komentar ini. Ada, halo Bang Yanto, Sugianto BJB to everyone. Diri saya masih kacau balau. Yaitu bersaksi bahwa diri saya pada posisi kacau balau. Bersaksi saja gitu. Dipersaksikan saja. Kenapa kacau balau? Atau apa arti kacau balau? Ya karena dirinya pasti itu terlalu banyak bertransaksi dengan dunia eksternal. Kacau balaunya itu karena dirinya banyak bertransaksi dengan dunia eksternal. Ya kan? Setiap ada yang berubah dari luar, dirinya ikut, itulah yang disebut kacau. Maka satu-satunya cara biar tidak kacau balau, putus semua transaksi diri dengan dunia eksternal. Inilah saya gitu ya. Bukan inilah saya pada mereka, kan gitu. Kalau merekanya berubah, ya dirinya kacau balau. Jadi perlu dinaikkan ya, dinaikkan levelnya. Perlu Bang Gianto berpikir, bersaksi, jangan berpikir gitu. Ya kan? Ya pokoknya nggak usah tidak usah karena pokoknya keinginan dan realitas itu nggak usah dipertentangkan gitu. Kebutuhan dan keinginan itu nggak usah dipertentangkan. Nggak usah. Kalau dalam bersaksi itu nggak ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Nggak terlalu banyak kategori yang bikin ruwet kalau sudah bersaksi itu, karena tahu dia bahwa apa yang
struktur yang terjadi di dalam kenyataan itu konsekuensi dari level persaksianku, titik. Ya kan? Terima kenyataan itu. Jadi tidak relevan lagi misalnya kita ini kebutuhan, ini keinginan, itu kan pikiran itu. Kategori-kategori pikiran kan. Kalau yang tahu hukum kesadaran itu ya sudah. Sudah. Jadi keinginan dan kebutuhan itu kan itu hanya cara kita mengelola keterbatasan diri kan. Bagaimana mengelola yang terbatas? Dibikinlah pos-pos. Oh ini keinginan, ini kebutuhan. Keinginan nanti dulu, kebutuhan didahulukan. Itu kan hanya manajemen. Ya kan, manajemen. Mengelola yang terbatas. Soalnya saya sendiri itu tidak pernah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Gitu. Ya apa gitu, bingung. Ya kan. Karena apa-apa ya bisa gitu kan. Jadi nggak terbedakan lagi gitu. Kemana aja itu ya sudah di situ gitu, udah. Ini tidak pernah saya kategorikan ini keinginan, ini kebutuhan, enggak. Udah saya jalani aja gitu. Saya jalani. Wong itu diri saya, wong itu dunia saya sendiri, ya kan? Jadi saya nggak ngontrak gitu, ini dunia saya sendiri ya sudah gitu. Senyatanya saja, ya adanya ini ya sudah. Tidak menghubungkan diri saya dengan dunia eksternal apapun gitu. Maka tidak ada kategori keinginan dan kebutuhan gitu. Itu enaknya kalau bersaksi gitu. Sudah gitu. Ya senyatanya aja gitu kan. Kalau kita masih membedakan, keinginan itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau mau dibolak-balik ya. Kita sebut saja keinginan karena itu tidak bisa kita penuhi. Titik. Ya itu hanya permainan definisi aja kan sebenarnya. Ya. Oke, itu Bang Gianto. Jadi untuk Abang Da ya, Bang Da Gianto, pokoknya putus semua relasi dengan dunia eksternal. Sehingga Bang Gianto akan mampu bersaksi. Saya mengetahui diri saya melalui diri saya. Nah, tidak melalui siapapun. Ya. Tidak melalui siapapun. Makanya dari situ nanti Bang Gianto merdeka terhadap dunia eksternal. Perubahan apapun pada dunia eksternal tidak membuat Bang Gianto cemberut. Juga tidak membuat Bang Gianto iritasi gitu ya. Ya bersaksi saja gitu. Tapi bersaksi itu beda dengan berpikir. Kalau berpikir itu kita memproses data eksternal, lalu data tadi itu dinilai apakah itu memenuhi kepentingan kita apa enggak. Kalau berpikir kan pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi kepentingan kita apa enggak. Kan gitu. Seperti itu. Oke ya. Nah, sementara bersaksi itu misalnya ya, bersaksi itu memang sulit. Itu diakui oleh Hawking ya. Di buku Power Force, makanya itu dibaca buku Power Force itu. Mana itu ya? Semalam saya baca ini bahwa bersaksi itu level kesadaran yang paling tinggi. Tapi itu meskipun paling tinggi itu adalah yang paling sederhana. Tetapi ketika dimulai dari berpikir, ya, ketika dimulai dari berpikir itu, maka untuk mampu
berpikir ke bersaksi, itu ilmunya harus belajar fisika kuantum, dinamika nonlinier, teori chaos, matematika turbulensi gitu ya, neurobiologi dan semacamnya. Itu kalau bersaksi itu kita masuki lewat pintu sains, itu belum tentu kita mampu bayar kuliahnya gitu ya. Tapi kalau persaksian ini dimasuki lewat transformasi personal, lewat apa? Transformasi personal itu lewat tazkiyatun nafs, lewat proses yuzaki. Itu ya memang lama juga sih. Lama, cuman tidak sebanyak ilmu yang dimasuki melalui pintu sains gitu kan. Jadi ternyata bersaksi ini bisa melalui pintu sains, bisa melalui proses tarekat gitu ya. Itu dalam pengalaman saya. Yang penting belajar gitu ya, yang penting belajar. Dari manapun pintunya, monggo, itu urusan masing-masing. Nah, mungkin yang perlu yang perlu dibedakan itu lagi-lagi batas antara bersaksi dan berpikir. Ini kan keduanya ini kan dinamika dalam atau proses-proses pada jiwa kita. Nah, ini harus diidentifikasi mana kapan saya disebut berpikir, kapan saya disebut bersaksi. Ini harus dilatih. Ini harus dilatih. Itu. Ya kan? Jadi PR. Udah mampu belum mengidentifikasi kapan saatnya berpikir, kapan saatnya bersaksi. Nah itu ya, itu poinnya. Jadi pikiran itu pengetahuannya itu hanya pengetahuan yang bersifat know about, tahu ceritanya, ya kan, tahu ceritanya, tahu katanya gitu ya. Dia itu tahu tentang peta, tidak tahu tentang wilayah. Ya kan, itu pikiran memang begitu. Makanya mestinya itu kalau semua orang memulai belajar dari transformasi personal, maka itu pasti pikirannya enggak ini dulu. Pikirannya itu digunakan untuk membuat peta dalam dirinya, kan gitu. Bukan hafalin peta dari luar gitu kan. Apalagi hafalin nama-nama kucing. Jadi kita ini memulai dari tempat yang sulit, yaitu berpikir gitu ya. Ya ini menjadi perhatian itu bagi orang tua gitu ya. Atau jangan-jangan nggak peduli juga ya untuk tahu proses bersaksi itu kayak apa, proses berpikir itu kayak apa. Seperti itu. Sementara bersaksi itu sebenarnya realisasi nonverbal yang menyatukan kesadaran dan esensi sebagai kemanunggalan. Jadi yang menyatukan consciousness dan awareness sebagai kemanunggalan. Bersaksi itu beratnya di situ. Self-awareness dan consciousness mesti manunggal. Tidak bergerak gitu. Ya kan itu wilayah bersaksi. Secara visual, ini loh. Secara visual itu kita bisa model seperti ini. Jadi bersaksi itu di wilayah sini.
boom gitu ya. Wilayah sini. Bentar. Tak lingkari dulu. Sing manunggalnya yang wilayah ini sana itu bersaksi. Tahapan-tahapannya itu sebelum mampu bersaksi, dia harus dilatih menjadi penyaksi dulu. Tahapan berikutnya lalu jadi bersaksi. Ini tahapannya. Berpikir itu ya wilayahnya di sini. Ini ke sini lah ini. Ranah berpikir. Ini berpikir. Bersaksi ini identik dengan berzikir. Ya, berzikir. Bersaksi itu berzikir. Wilayahnya di situ. Dan ini memang membutuhkan proses progresif ya. Proses progresif. Bersaksi itu ya menjadi penyaksi kan gitu. Bersaksi itu artinya menjadi penyaksi. Karena berpikir juga ya menjadi pengamat. Ya, menjadi apa dulu gitu ya. Jadi kalau bersaksi itu maka diri kita itu sebagai feel ya. Diri kita self awareness-nya itu feel, kemudian consciousness itu menjadi konten ya, konten-konten dalam feel yang membawa medan energi tertentu. Itu ya, ini ya perlu dibedain gitu. Tapi ini memang nggak bisa, Bang, pakai bahasa yang saya mengerti aja, Wong. Yang belajar itu tuh jeleknya bangsa kita itu. Kalau belajar ilmu, Bang, pakai bahasa yang saya mengerti. Kamu aja nggak bisa mengkategori kok, ngikutin kamu itu gimana gitu. Itu jeleknya bangsa kita kalau belajar ilmu. Bang, aku nggak ngerti kategori itu, makanya belajar gitu loh, bukan berusaha mengubah kategori ilmu menjadi karepmu sendiri. Itu kan nggak boleh. Ya kan? Tapi lagi-lagi, tolong dong Bang, kamu mau belajar apa enggak? Jadi kalau mau belajar itu harus mau menerima kategori-kategori baru yang selama ini belum dikenali. Kalau sudah dikenali, kamu yang ngajar gitu. Bukan kamu yang belajar gitu ya. Kadang-kadang memang bangsa kita ini nggak ngerti dia kalau namanya belajar itu mesti kita masuk dalam wilayah unknown gitu kan. Namanya orang belajar itu mesti masuk dalam wilayah unknown. Kalau dia sudah known, ya dia yang ajar gitu. Tapi dibawa ke wilayah unknown itu enggak Bang, enggak. Saya maunya yang saya tahu aja. Lah kalau gitu ya alhamdulillah 5,5 juta nggak bisa ditarik lagi. Ayo, orang belajar itu di mana-mana masuk ke wilayah unknown gitu. Maka di dalam wilayah unknown itulah kita menerima, merangkul kategori-kategori baru, gitu kan. Bukan kemudian itu dipaksakan mengikuti kategori yang sudah diketahui, gitu kan. Jadi memang ada ketidaknyamanan dalam wilayah unknown itu harus diatasi. Courage, berani masuk ke dalam wilayah unknown. Itu syaratnya orang berilmu itu harus mampu mengatasi kecemasan dalam wilayah unknown gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi jangan masuk dalam wilayah unknown, lalu cemas, lalu Bang tolong saya dikasihkan bahasa yang sudah saya ketahui. Ya tempe, makanan-makanan aja. Wilayah ilmu itu jangan dihindari gitu. Ya. Seperti itu. Jadi masuk wilayah unknown itu penuh dengan keberanian. Ya.
berani masuk ke wilayah unknown, itu courage. Nah, bagus nih ya. Tolong ditulis yang ditulis Pak Iwan nih. Tolong di quote. Makanya kalau tidak, emang courage ini level yang paling dasar tuh, untuk perubahan diri, harus berani. Meskipun takut, jangan mundur. Ya. Jangan mundur. Jangan selalu mencari wilayah non. Ya, wilayah non itu nggak perlu kamu pelajari. Nggak perlu kamu bayar 5,5 juta kalau sudah wilayah non. Yang harus kamu bayar itu karena masuk wilayah unknown, yang itu tidak bisa kamu masuki sendiri. Ya kan? Maka dikasihkan kategori-kategorinya gitu. Jadi stop. Kalau belajar ilmu apapun, dimanapun, stop minta tolong dibuatkan bahasa umum. Kalau umum itu sudah bukan unknown lagi, namanya juga sudah umum. Jangan minta bahasa umum. Semakin umum tuh ya sudah, nggak perlu dipelajari, sudah terbiasa gitu ya. Nah, ini masuk ke wilayah unknown, itu memang mencemaskan wilayah unknown. Kadang-kadang membuat kita bodoh, kok sederhana ini saya yang baru tahu gitu ya. Udah terima aja itu. Oke lah, itu dulu ya, itu dulu. Stop lah ya, kita stop. Kemudian masuk ke wilayah umum. Umum sama dengan awam. Bagus nih ya. Bagus. Ya, ngajar pakai bahasa nahwu udah. Biar orang itu wilayah unknown itu ya bingung-bingung lah. Kalau nggak bingung, dia berarti sudah cerdas. Gitu kan. Oke. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti MTLOC bulan ini ada di tanggal 23 sampai 25 ya. Di teman-teman yang mau mengikuti mohon mempersiapkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.